Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 18 Februari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada pertemuan kedua ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang berjudul peradaban, sebuah definisi, perkembangan, dasar filosofi dan istilah-istilah terkait. Baiklah, langsung saja. Saya akan mengawali kelas ini dengan pembahasan tentang sebuah problem definisi dari peradaban. Jadi istilah peradaban itu memiliki banyak sekali definisi dari berbagai pendapat para ahli sesuai dengan bidang mereka. Baik mereka itu yang berasal dari tradisi barat, Arab maupun Indonesia. Jadi banyak sekali setiap ahli, setiap pakar itu memiliki definisi yang berbeda, yang tidak sama tentang apa itu peradaban. Dan jika kita telusuri dalam tradisi intelektual Arab Islam, sedikitnya ada 4 istilah yang memiliki keserupaan makna untuk menyebut konsep ini. Yang pertama adalah hadarah, yang kedua saqafah, yang ketiga umron, dan yang keempat adalah tamaddun. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah untuk merujuk kepada konsep ini adalah peradaban atau disebut dengan peradaban. Meski begitu, istilah ini sering dipadankan, diserupakan dengan istilah kebudayaan. Jadi sering terjadi tumpang tindih antara peradaban dan kebudayaan. Untuk itu saya akan mencoba membahas terlebih dahulu apa itu kebudayaan, lalu setelah itu kita bahas peradaban untuk memberikan perbedaan antara apa makna kebudayaan dan peradaban untuk disandingkan agar bisa difahami, dilihat persamaan maupun perbedaan dari kedua konsep ini. Kebudayaan berasal dari kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa kuno, yaitu budayah, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi diartikan akal atau pikiran, sedangkan daya diartikan sebagai usaha. Budi diwakili oleh unsur rohani manusia, sedangkan daya diwakili oleh unsur jasmani manusia, sehingga dapat juga diartikan budaya sebagai hasil dari budi dan daya yang berasal dari manusia. Ini pendapat tentang asal-usul budaya atau kata budaya dan maknanya. Budaya dalam bahasa Inggris disebut dengan atau sebagai culture, berasal dari bahasa Yunani koler yang berarti mengolah atau mengerjakan. Sementara dalam bahasa Belanda istilah ini dikenal dengan kultur, disamakan dengan culture. Kultur atau culture dapat juga diartikan sebagai mengolah tanah atau usaha tani. Ini arti budaya dalam bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Arab, budaya disebut dengan saqafah, yang memiliki arti aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dan mengarah kepada keterampilan. Terkadang dikaitkan dengan masalah keilmuan, sehingga kata musaqqaf berarti terpelajar atau berilmu, sehingga intelektual atau cendekiawan di dalam tradisi Arab itu disebut dengan musaqqaf. Nah, ada definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh banyak ahli. Saya hadirkan di antaranya 3 pendapat. Yang pertama disampaikan oleh Taylor yang mengatakan budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain,
serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ini definisi dari Taylor. Sementara definisi yang kedua disampaikan oleh Langton, mengatakan kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya atau anggota masyarakat seterusnya. Nah, ini yang kedua. Pendapat yang ketiga tentang definisi kebudayaan disampaikan oleh seorang sarjana asal Indonesia, Kuncoro Ningrat. Dia mendefinisikan kebudayaan dengan keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya sebetulnya dari berbagai definisi yang kita baca di atas itu menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik material maupun non-material. Sementara kalau budaya sendiri itu seperti apa penjelasannya? Kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan tradisi etnis, individu atau keluarga di mana kepatuhan masyarakat kepada masalah-masalah ini menjadikan mereka berbeda dari masyarakat lainnya. Dengan kata lain, budaya adalah seperangkat kepercayaan dari individu atau kelompok tertentu. Karena kepercayaan itu bersifat subjektif dan hanya ada dalam benak masyarakat, maka budaya tidak punya objek yang bisa dilihat secara jelas. Kita tidak bisa menunjuk objek budaya itu secara jelas kecuali manifestasi atau ekspresi kebudayaan, karena memang sifatnya itu sangat subjektif dan adanya itu di dalam benak masyarakat. Adapun yang bisa kita lihat, yang bisa kita tangkap itu hanya sekedar ekspresi atau fenomena atau manifestasi dari budaya. Dan budaya itu selalu terhubung dengan kehidupan sosial. Jadi kebudayaan sebagai sebuah konsep yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Artinya segala hal yang diciptakan manusia jika tidak punya potensi untuk menciptakan ikatan sosial tidak akan pernah disebut budaya. Jadi budaya itu selalu terhubung dengan kehidupan sosial. Karena kalau tanpa kehidupan sosial tidak mungkin, karena yang menciptakan kebudayaan itu adalah manusia melalui kehidupan sosial. Nah, kita perlu membedakan budaya dan produk budaya atau ekspresi kebudayaan, atau katakanlah manifestasi kebudayaan. Budaya adalah sebuah ide atau gagasan manusia, sedangkan apa yang dihasilkannya disebut produk budaya. Tadi saya katakan bahwa budaya itu adanya dalam benak masyarakat. Kenapa? Karena budaya itu bentuknya ide dan gagasan. Sementara yang ada pada masyarakat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tunjuk, itu adalah produk dari ide gagasan yang ada di benak masyarakat itu tadi. Produk budaya ini bisa berupa perilaku atau benda-benda yang bersifat kasat mata, nyata. Misalnya pola perilaku manusia, bahasa, peralatan hidup, gaya hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Contoh-contoh semua yang saya sebutkan barusan itu disebut sebagai produk budaya, hasil dari budaya. Budaya sendiri adanya dalam benak berupa ide dan gagasan, tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, budaya sebagai ciri khas manusia. Kebudayaan adalah istilah yang hanya ada pada manusia, tidak ada pada binatang selain manusia. Sejumlah binatang seperti misalkan simpanse disebut-sebut memiliki kecerdasan. Akan tetapi kecerdasan binatang-binatang seperti simpanse tetap saja tidak bisa disamakan dengan manusia. Kenapa? Karena yang secerdas apapun binatang tersebut tidak akan pernah mampu menghasilkan budaya apapun. Ada binatang cerdas lain, misalkan anjing. Anjing itu dianggap sebagai binatang yang cerdas. Terus termasuk juga lumba-lumba atau paus yang biasa
latih untuk atraksi sirkus. Itu semua binatang-binatang cerdas dibanding binatang-binatang yang lain. Tapi kecerdasan mereka tidak mampu menyaingi kecerdasan manusia, karena kecerdasan mereka tidak mampu menghasilkan budaya, berbeda dengan manusia. Karena itu, salah satu parameter nilai kemanusiaan seseorang adalah tingkat kebudayaan orang tersebut. Semakin tinggi tingkat kebudayaan seseorang, semakin tinggi nilai kemanusiaan seseorang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebudayaan seseorang atau masyarakat, maka semakin rendah juga nilai kemanusiaan seseorang atau masyarakat. Nah, budaya itu memiliki 3 perwujudan, atau kebudayaan itu memiliki 3 perwujudan. Yang pertama adalah wujud gagasan. Tadi saya katakan bahwa budaya itu adanya dalam benak, adanya berupa ide atau gagasan. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Yang bisa dilihat hanya manifestasi atau produknya. Sekarang pertanyaannya, loh, kalau begitu ada nggak sebetulnya wujud kebudayaan? Ada. Budaya itu memiliki wujudnya. Wujudnya itu berupa 3 hal yang berbeda. Perwujudan budaya itu ada pada 3 hal. Yang pertama disebut dengan wujud gagasan. Wujud pertama dari kebudayaan ini bersifat abstrak. Abstrak itu lawan dari konkret yang jelas. Wujud ini berada dalam pikiran masing-masing anggota masyarakat di tempat kebudayaan itu hidup. Adanya dalam benak, seperti yang tadi saya katakan. Yang kedua, wujud aktivitas. Wujud aktivitas dalam kebudayaan dapat dilihat dari hasil tindakan yang berpola dari masyarakat itu sendiri. Bentuk tindakan ini sering juga disebut sebagai sistem sosial. Sistem sosial ini berasal dari hasil interaksi antar masyarakat yang memiliki pola tertentu. Nah, ini wujud atau perwujudan dari kebudayaan yang kedua itu berupa aktivitas. Kalau aktivitas masih bisa dirasakan, masih bisa disimak, dilihat. Yang ketiga, wujud artefak merupakan seluruh total hasil fisik dari aktivitas perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat. Kita bisa ambil contoh misalkan Borobudur di Indonesia, atau di luar negeri kita tahu misalkan di China ada tembok raksasa, tembok China. Di Prancis ada menara Eiffel misalkan. Itu semua adalah wujud artefak dari kebudayaan. Jadi kan bedanya dengan yang pertama, kalau yang kedua dan ketiga ini bisa dilihat, karena kedua ketiga ini kaitannya dengan produk budaya. Sementara yang pertama itu adalah budaya itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya apa sih isi atau substansi dari kebudayaan itu? Substansi atau isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun berupa. Nah, ini macam-macamnya. Budaya atau kebudayaan itu bisa berbentuk atau berupa sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu pengetahuan yang teman-teman gunakan dalam memahami kehidupan, itu namanya sistem pengetahuan. Yang kedua, nilai. Nilai apa yang menjadikan patokan teman-teman semuanya di dalam memandang kehidupan. Yang ketiga, pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini juga bagian atau bentuk dari kebudayaan. Yang keempat, kepercayaan. Seringkali diartikan sebagai agama. Yang kelima, persepsi. Yang keenam, etos kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah, bisa kita simpulkan ulang, sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa manusia, karena kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Nah, sekarang pola hubungan manusia dengan kebudayaan itu seperti apa? Manusia itu dapat kita sebut sebagai pencipta sekaligus pengguna kebudayaan. Jadi tercipta atau terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini.
manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, dengan alam semesta dan seterusnya. Jadi sebetulnya ada hubungan dialektis antara manusia dengan kebudayaan. Jadi begini penjelasannya, kebudayaan adalah hasil, adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena ada manusia sebagai penciptanya, dan manusia dapat bertahan hidup atau dapat hidup di tengah kebudayaan yang diciptakannya. Manusia itu sampai sekarang masih bisa hidup karena kebudayaan yang diciptakannya sendiri, Jadi kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya atau penciptanya. Jadi pola hubungannya adalah hubungan dialektis. Manusia yang menciptakan budaya, manusia bisa bertahan hidup juga karena budaya. Itu hubungan antara manusia dengan kebudayaan. Lalu sebetulnya apa peran kebudayaan bagi kehidupan manusia? Yang banyak sekali. Yang pertama, suatu pedoman hubungan antar manusia atau kelompoknya. Kebudayaan bisa menjadi pedoman, pegangan hubungan manusia dengan sesama manusia atau dengan masyarakat secara lebih luas. Kebudayaan juga menjadi wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain untuk mengekspresikan itu semua. Kebudayaan juga sebagai pembimbing kehidupan, sebagai penuntun kehidupan seseorang dan penghidupan manusia. Jadi kan manusia itu kadang hidupnya itu selain ditentukan oleh keyakinan, oleh lingkungan, juga ditentukan atau dituntun oleh kebudayaan yang dia pegang. Kebudayaan juga sebagai pembeda manusia dengan binatang. Tadi saya katakan banyak dari binatang itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tapi secerdas apapun binatang, tidak ada satupun yang mampu menciptakan kebudayaan. Jadi kebudayaan ini adalah produk khas manusia yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain atau oleh hewan-hewan pada umumnya. Kebudayaan juga sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Kebudayaan juga sebagai pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Ini hampir mirip dengan sebelumnya. Yang ketujuh, kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan. Membangun manusia, membangun peradaban itu modalnya adalah kebudayaan. Tanpa adanya kebudayaan, peradaban, pembangunan itu tidak mungkin terjadi. Nah, setelah tadi kita membicarakan, mendiskusikan tentang kebudayaan secara agak panjang, saatnya kita berbicara tentang apa itu peradaban. Kata peradaban dalam bahasa Indonesia sering diidentikan dengan kata kebudayaan yang tadi kita bahas. Akan tetapi dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian antara civilization untuk peradaban dan culture untuk kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab dibedakan antara sakofah yang berarti kebudayaan dengan hadarah yang berarti kemajuan dan tamadun yang berarti peradaban. Atau kadang dua ini sering dibalik, hadarah itu berarti peradaban, tamadun adalah kemajuan. Nah, peradaban atau civilization dapat diartikan sebagai hubungannya dengan kewarganegaraan karena diambil dari kata civis atau civil yang berarti seorang warga negara yang berkemajuan. Ini asal katanya. Nah, sementara kalau dalam bahasa Arab kata hadarah, ini dalam bahasa Arab ya, akar katanya adalah kata kerja sulasi hadara yang berarti hadir, bertempat tinggal, berkebalikan dari kata nomad atau orang yang selalu mengembara atau dalam bahasa Arab disebut sebagai badawah. Jadi orang kota dalam tradisi Arab itu dulu disebut sebagai ahlul hadri. Orang kota itu ahlul hadri. Sementara orang kampung pedalaman yang suka berpindah-pindah disebut sebagai ahlul badwi. Atau kemudian sering muncul istilah orang badui. Dalam istilah hadara ini tidak terdapat unsur agama atau kepercayaan. Oleh karena itu dapat digunakan
untuk makna kebudayaan yang bukan Islam. Dalam bahasa Indonesia sendiri, peradaban atau kata peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sebagai kesopanan, berbudi pekerti luhur, mulia, berakhlak, yang kesemua faktor tersebut merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Sehingga hal inilah yang menjadi indikator penyebutan istilah peradaban yang dilihat pada wujud budaya yang telah memasuki level tinggi atau mulia tersebut. Nah, secara konseptual penjelasan tentang peradaban ini, dalam hal ini peradaban itu dapat diartikan dengan dua cara. Peradaban dapat diartikan dengan dua cara. Yang pertama, proses menjadi berkeadaban, proses menjadi mulia. Yang kedua, suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka indikasi suatu peradaban adalah adanya gejala-gejala lain seperti masyarakat yang telah memiliki berbagai perangkat kehidupan. Jadi peradaban itu bisa diartikan dengan dua cara. Yang pertama, proses menjadi berkeadaban atau berperilaku mulia. Yang kedua, masyarakat yang sudah maju atau berkembang. Selain itu, konsep peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang tercermin dalam tingkat intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual yang terlihat pada masyarakatnya. Jadi, peradaban itu adalah tingkat lanjut dari kebudayaan. Suatu masyarakat itu kan pada mulanya menciptakan kebudayaan. Nah, kebudayaan itu semakin maju, semakin tinggi, maka masyarakat itu menjadi masyarakat yang berperadaban. Jadi semakin tinggi dan maju kebudayaan, maka semakin berperadaban suatu masyarakat. Jadi peradaban itu adalah tahapan tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Tadi saya katakan peradaban adalah tingkat lanjut dari kebudayaan. Jadi tahapan tertentu setelah kebudayaan itu adalah peradaban. Setiap kelompok masyarakat atau bangsa memiliki kebudayaan, tapi tidak semua kelompok masyarakat atau bangsa dapat dikatakan memiliki peradaban. Ada kelompok masyarakat itu belum berperadaban, tapi setiap kelompok masyarakat pasti berkebudayaan. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki kebudayaan, masyarakat itu mungkin sudah punah, tidak akan bertahan lagi. Nah, syarat bertahannya suatu masyarakat atau kehidupan sosial itu memiliki kebudayaan. Tapi kebudayaan tidak bisa diartikan secara sempit, artinya misalkan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan sederhana, tidak. Kebudayaan itu kan luas, tadi sudah kita diskusikan di awal. Nah, peradaban seringkali dimaknai sebagai bentuk alih bahasa dari hadharah dalam bahasa Arab yang berarti al-iqamah fil hadri khilaful badwi. Tadi saya katakan hadharah itu diambil dari kata al-hadur atau orang yang tinggal di kota, berbeda dengan orang yang tinggal di kampung, al-badwi. Jadi dapat dikatakan bahwa peradaban adalah seberapa jauh suatu bangsa dapat mencapai berbagai aspek pemikiran dan rasional seperti infrastruktur, ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Nah, tadi saya katakan dalam tradisi Arab itu ada istilah umron untuk menyebut konsep semacam peradaban ini. Jadi umron itu apa? Umron itu adalah begini. Penjelasan ilustrasinya, sekelompok orang yang bekerja sama dan mengorganisir diri mereka agar dapat tetap bertahan hidup. Bertahan hidup tidak harus dimaknai sebagai suatu jalan agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, namun sebagai keinginan untuk dapat berdiri sendiri, untuk dapat merdeka, independen. Dari kerjasama masyarakat itulah tercipta apa yang disebut sebagai umron. Seperti halnya hadharah dan saqafah,
Omron juga tidak mengharuskan adanya unsur agama atau kepercayaan. Nah, teori umron ini siapa yang mengembangkan? Yang pertama yang mengembangkan teori ini adalah seorang ulama sosial Islam yang bernama Ibnu Khaldun, berasal dari Tunisia. Jadi Ibnu Khaldun lebih memilih istilah umron untuk menyebut konsep peradaban. Menurutnya, lahirnya umron ditandai dengan wujud dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Bahkan maju mundurnya suatu peradaban tergantung atau berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan. Jadi substansi peradaban yang terpenting dalam teori umron Ibnu Khaldun adalah ilmu pengetahuan. Jika ilmu pengetahuan itu sudah maju, pasti akan tercipta apa yang dia sebut sebagai umron. Lalu ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunitas yang aktif mengembangkannya. Karena itu suatu peradaban atau suatu umron harus dimulai dari suatu komunitas kecil, dan ketika komunitas itu membesar maka akan lahir umron besar. Komunitas itu biasanya muncul di perkotaan atau bahkan membentuk suatu kota. Selain ilmu pengetahuan, di antara tanda hidupnya suatu umron menurut Ibnu Khaldun adalah berkembangnya teknologi, tekstil, pangan, dan papan atau arsitektur, kehidupan ekonomi, tumbuhnya praktik kedokteran, kesenian, dan lain sebagainya. Selain itu, selain konsep umron untuk menyebut tamadun, ada konsep lain yang sering disepadankan, yaitu konsep tamadun. Istilah tamadun dapat dilacak dari kata din yang berarti agama. Al-Quran sendiri menyebut Islam sebagai din, dan istilah itu sejatinya merupakan konsep seminalnya yang mengandung makna. Dari akar kata din dan Madinah lalu dibentuk akar kata baru madana yang berarti membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan, dan memartabatkan. Nah, ini konsep tamadun. Konsep yang sering digunakan untuk menyebut peradaban. Lalu setelah tadi kita berbicara tentang peradaban, bahwa peradaban itu adalah bentuk kemajuan masyarakat, katakanlah begitu. Jadi semakin masyarakat itu maju, semakin berperadabanlah masyarakat tersebut. Atau peradaban itu adalah tingkat lanjut atau fase selanjutnya dari kebudayaan. Semakin kebudayaan masyarakat itu tinggi, semakin maju juga peradaban masyarakat tersebut. Jadi dengan demikian dapat kita katakan suatu masyarakat semakin berperadaban, semakin meninggalkan kehidupan barbarisme. Jadi kehidupan barbarisme itu adalah kehidupan yang bertolak belakang dengan kehidupan berperadaban. Berbeda ya. Orang semakin maju itu semakin tidak ngawur hidupnya, semakin tertata. Orang semakin maju itu hidupnya semakin tertata. Begitu sebaliknya, orang semakin tidak karuan, hidupnya semakin barbar, itu sebetulnya semakin meninggalkan kehidupan berperadaban. Ilustrasinya saya contohkan di atas. Gambar di atas itu adalah gambar yang menunjukkan kehidupan maju zaman dahulu, zaman Yunani yang sudah berperadaban. Sementara yang di bawah orang mandi di sungai, misalkan telanjang, dan main di tempat yang kurang bernilai material, itu dianggap sebagai berkehidupan yang barbarisme. Nah, dinamika peradaban. Peradaban selalu memiliki perubahan atau dinamika dan perkembangan seiring dengan perputaran zaman atau masa. Menurut Arnold Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, peradaban itu lahir dari teori challenge and response. Peradaban lahir dari tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, mengolah alam sebagai tantangan guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Jadi menurut sarjanawan atau sejarawan Inggris ini, peradaban itu lahir dari tantangan dan jawaban. Semakin tantangan alam itu kuat,
dan jawaban yang diberikan atau respon yang diberikan masyarakat atau manusia itu semakin kuat pula, maka peradaban itu bisa tercipta secara lebih kuat. Nah, sekarang perkembangan peradaban. Ibnu Khaldun mengatakan dalam mukaddimahnya, al-insanu madaniyun bittaba. Karakter atau tabiat manusia itu bersifat madani, bersifat sipil atau sosial. Manusia itu selalu membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menjaga diri dari mara bahaya atau sesuatu yang mengganggu dirinya. Ketika kebutuhan pokok terpenuhi dan mara bahaya pada dirinya dapat teratasi, manusia akan memikirkan sesuatu di luar kebutuhan pokok yang ingin dicapai. Maka secara perlahan peradaban akan tumbuh. Jadi semakin manusia itu sudah selesai dengan kebutuhan dasarnya, manusia akan beralih memikirkan kebutuhan-kebutuhan tambahan. Semakin kebutuhan tambahan itu terpenuhi, manusia akan memikirkan yang lain. Semakin memikirkan yang lain, semakin manusia itu menciptakan sistem hidup yang lebih beragam, sehingga dari situ semakin tumbuhlah peradaban. Makanya orang-orang kota, orang-orang berperadaban dalam sudut pandang ini, itu mereka sudah selesai dengan kehidupan dasar. Artinya kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi. Akhirnya mereka memikirkan hal-hal yang lain, maka muncullah kreativitas baru. Dari situ maka lahirlah kehidupan baru. Will Durant mengatakan peradaban akan dimulai ketika kekacauan berhenti atau kekacauan dapat diatasi atau kesulitan dapat dihindari. Karena ketika manusia merasa aman, maka akan terbuka baginya jalan kreativitas, pengembangan pengetahuan, dan seterusnya. Jadi semakin manusia itu hidupnya semakin mudah, semakin terpenuhi, tercukupi, dia pasti akan memikirkan hal-hal lain. Nah, dari hal-hal lain itulah kemudian muncul kreativitas, dan kreativitas itu lalu diajarkan, disebarkan, maka lahirlah sebuah tatanan kota, maka berkembanglah apa yang disebut sebagai peradaban. Nah, sekarang kita berbicara 3 fase gelombang perubahan peradaban. Peradaban manusia itu kan secara umum sejak dahulu sampai sekarang dibagi menjadi 3 fase atau 3 gelombang. Yang pertama, gelombang 1 disebut juga dengan peradaban teknologi pertanian yang berlangsung mulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Artinya kehidupan zaman dahulu itu patokannya hanya pada pertanian. Yang kedua, gelombang 2 disebut juga dengan peradaban teknologi industri yang berlangsung mulai 1500 sebelum Masehi sampai Masehi ini maksud saya, bukan sebelum Masehi ya. Yang awal itu 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang kedua 1500 Masehi sampai 1970 Masehi, ini adalah peradaban teknologi industri. Masyarakat manusia sudah mulai beranjak dari teknologi pertanian menuju teknologi industri. Yang ketiga, gelombang 3 disebut juga dengan peradaban informasi yang berlangsung mulai 1970 Masehi sampai sekarang. Nah, kalau kita cermati dari 3 gelombang ini, peradaban manusia itu pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Kebudayaannya pun juga berbeda karena memang teknologi yang digunakan juga berbeda. Lalu antara kebudayaan dan peradaban itu seperti apa hubungannya? Kebudayaan itu bisa ditemukan dalam berbagai model kehidupan manusia, termasuk manusia yang masih hidup secara primitif di pedalaman. Sementara itu, peradaban hanya akan ditemukan dalam kehidupan masyarakat kota yang maju. Kebudayaan menunjuk pada hal-hal yang non-fisik yang menjadi sumber atau asal mula dari kemunculan peradaban. Sedangkan peradaban lebih menunjuk pada hal-hal yang fisik atau material, meskipun sebetulnya keduanya itu ada pada hal-hal yang non-fisik dalam pikiran, ide, benak masyarakat, dan juga ada pada manifestasi fisik, bentuk fisik atau produk material. Semuanya ada. Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula yang telah mencapai kemajuan tertentu yang didirikan oleh tingkat pengetahuan,
teknologi, seni yang telah maju. Peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Karena semakin kebudayaan itu maju, semakin berperadaban masyarakat tersebut. Nah, lalu hubungan antara peradaban dengan kebudayaan itu adalah hubungan al-umum wal khusus mutlak, hubungan umum dan khusus. Jadi setiap masyarakat itu pasti berkebudayaan, tapi tidak setiap masyarakat itu berperadaban. Ya. Jadi setiap masyarakat itu pasti memiliki budaya, tapi tidak setiap masyarakat itu memiliki peradaban. Jadi peradaban itu lebih lebar dari kebudayaan, semakin berkembang sebuah kebudayaan, semakin berkembang pula peradaban masyarakat. Jadi tidak setiap masyarakat itu memiliki kebudayaan, tapi tidak setiap masyarakat itu memiliki peradaban, tapi setiap masyarakat itu pasti memiliki kebudayaan. Nah, peradaban sebagai entitas sosial. Peradaban umumnya dipahami sebagai entitas sosial yang besar melebihi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Peradaban juga berarti pengelompokan tertinggi orang-orang dan tingkat identitas budaya yang luas dan komprehensif yang membedakannya dengan entitas lain. Peradaban dibatasi oleh unsur-unsur objektif seperti bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, pandangan dunia atau worldview, lembaga-lembaga. Dia juga dibatasi unsur subjektif berupa identitas diri peradaban. Nah, sekarang alur terbentuknya peradaban itu seperti apa? Secara umum, sejak awal. Yang pertama adalah kebutuhan bersosial. Ini kita menggunakan teori Ibnu Khaldun. Masyarakat itu pada mulanya hidup untuk memenuhi kebutuhan sosial, lalu membentuk kelompok kecil masyarakat. Kemudian setelah terbentuk kelompok itu, masyarakat itu mendapatkan hal-hal di luar kebutuhan pokok, karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi semuanya, lalu memikirkan hal-hal yang di luar kebutuhan pokok. Lalu setelah itu masyarakat membentuk masyarakat kota. Nah, setelah masyarakat kota terbentuk, proses tahadur atau terbentuknya suatu peradaban terjadi. Nah, ini alur terbentuknya peradaban secara umum. Nah, unsur-unsur pembentuk peradaban itu apa saja, Pak? Menurut Will Durant, suatu peradaban memiliki setidaknya 4 unsur pembentuk, di mana suatu peradaban terbentuk selama keempat unsur berikut ini dapat ditemukan. Yang pertama adalah sumber daya ekonomi, harus ada. Yang kedua sistem politik, yang ketiga tradisi, yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Jadi 4 ini adalah unsur-unsur pembentuk peradaban. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya kemukakan. Mari kita lanjutkan diskusi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.